Shalom, selamat sahabat saudaraku. Terpuji nama Tuhan, oleh karena sahabat ini kita boleh bertemu kembali dan waktunya kita untuk merangkumkan pelajaran sekolah sahabat yang baru saja kita pelajari sepanjang 1 minggu. Kita berdoa sejenak. Bapa di sorga, kami mau mempelajari firman-Mu. Urapi kami, berikan kami pengertian, agar kami mengerti rencana Tuhan dalam hidup kami, serta memberkati hamba-Mu yang menyampaikan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku, ada panggilan bagi kita sepanjang 1 minggu ini. Panggilan undangan dari Yesus Kristus. Saya pikir kita semua senang kalau ada, apalagi kalau undangan itu dari orang-orang hebat, orang-orang terkenal, pejabat, pengusaha. Dan saat ini undangan itu datang dari orang yang lebih hebat dari siapapun, karena dia adalah penguasa dunia ini dan juga surga. Saudara yang kasih, Matius 11 ayat 28, firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku memberi kelegaan kepadamu. Saudara yang kasih, setelah kejatuhan Adam dan Hawa, manusia harus memikul beban yang begitu berat. Kenapa? Di sana mencari nafkah dengan susah, dengan berpeluh, kematian, kekhawatiran, kesusahan datang silih berganti. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Wah, saudara-saudara. Saya pikir waktu didengar Adam ini, baru saja mereka menikmati bagaimana indahnya, bagaimana nyamannya, bagaimana asrinya Taman Eden, penuh kemuliaan. Sekarang tiba-tiba kalimat ini datang, engkau akan mencari makananmu dengan berpeluh sampai engkau kembali menjadi apa? Menjadi tanah. Kejadian 3:19. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mengapa perlu sekarang kita menyambut panggilan Tuhan? Marilah. Ini adalah merupakan satu syarat untuk menemukan istirahat. Allah siap untuk melakukan pengampunan kepada kita. Kesediaan dan kemahakuasaan Tuhan memberikan istirahat didasarkan pada keilahiannya dan keesaannya dengan Bapa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa kata Yesus? Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Ayat 29 Matius pasal 11. Kuk, karena saya petani saya mengerti, bahkan waktu saya masih kuliah, masih sekolah ya, di universitas kita, di salah satu perguruan tinggi kita, saya pernah menggembalakan sapi, bekerja di farm ya, di kebun, bagaimana ya membawa sapi ini untuk bekerja ya dengan menggunakan ya bajak, dan itu harus menggunakan kuk supaya ya sapi ini boleh menarik dengan baik. Ya. Alat yang dibuat supaya ya mudah pekerjaan itu dilakukan oleh ya kuda atau kerbau atau lembu yang kita gunakan. Ya. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Sementara dalam pelajaran ini kuk yang dimaksud juga adalah metafora kepada hukum yang dibuat oleh Judaisme, yaitu mengenai ya sunat. Dalam Kisah 15 ayat 10 dan Galatia 5 ayat 1. Kuk yang dipakaikan Yesus adalah ringan. Gantinya kuk yang dipakaikan oleh orang Yahudi yang berat. Karena banyaknya aturan-aturan. Walaupun lebih radikal karena membutuhkan operasi hati, perubahan atau motif, ya. Saudaraku, sesungguhnya secara manusia kita membutuhkan kuasa untuk dapat mengubah pikiran, mengubah hati kita. Itulah sebabnya kita butuh Yesus. Sebagaimana khotbah Yesus dalam Matius pasal 5 sampai Matius pasal 7. Tuhan katakan, belajarlah kepadaku. Apa yang dituntut pada waktu Tuhan katakan
Pikullah kuk yang kupasang dan belajar kepadaku. Saudaraku yang kasih, di sini adalah mengenai ketaatan dan komitmen. Memang ini ada tanggung jawab di sana, ada beban di sana, beban moral. Tetapi kalau kita lakukan itu dengan sukacita, semuanya itu akan indah, saudara. Kenapa? Saya belajar. Saya sudah dari daerah yang sangat udik, jauh di pedalaman, berjalan kaki, puluhan, bahkan lebih dari puluhan kilometer, ada yang 100 kilometer lebih jalan kaki. Dengan pelayanan yang sulit, ya, bukan jalan biasa, jalan setapak, bukan hanya jalan setapak, penuh dengan lumpur, dakian, turunan yang bahkan kadang-kadang kita tergelincir. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang saya rasakan? Karena kita lakukan dengan sukacita. Kita lakukan karena pelayanan yang rela, dari hati yang rela. Semua itu kita lalui. 10 tahun lebih saya berada di dalam pelayanan luar kota. Setelah tiba di pinggir kota, bahkan sampai di kota besar di Jakarta, sebenarnya tetap dimanapun kita berada, komitmen dan ketaatan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus mengajari kita, memanggil kita untuk belajar kepadanya karena dia adalah seorang yang lemah lembut. Apa dikatakan? Aku lemah lembut, rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Memang betul saudara. Saya mau katakan hari ini kepada kita, melalui pelajaran sekolah sahabat ini. Kalau engkau punya masalah, engkau punya beban, engkau mempunyai kesusahan yang luar biasa, datang kepada Tuhan. Datang kepada Yesus. Kenapa? Di dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada kelemah lembutan, ada damai. Itu memang luar biasa. Bagi mereka yang di dalam kerendahan hatinya mencari tuntunan ilahi, perhatikan baik-baik, malaikat akan datang dekat. Roh Kudus diberikan untuk membuka di hadapan mereka permata-permata kebenaran yang limpah. Ini luar biasa tulisan hamba Tuhan ini dalam Membina Kehidupan Abadi, ya, halaman 39. Kalau kita datang kepada Tuhan, maka malaikat akan disuruh datang kepada kita, mendekat, memberi penghiburan dan ya membukakan kepada kita, yaitu permata-permata kebenaran. Yesus mau menderita di kayu salib. Yesus berdiri sebagai pengantara dan pengganti manusia. Yesus rela dengan lemah lembut, rendah hati menjalani penderitaan. Hanya satu, karena dia sayang, cinta, kasih kepada manusia. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, apakah kita tidak mau datang kepada Yesus? Sebabku yang kupasang itu enak, bebanku pun ringan, kata Yesus. Kenapa? Karena beban kita diangkat oleh Dia. Kesusahan kita diangkat oleh Dia. Bahkan maut yang harusnya menjadi bahagian kita diangkat oleh Dia. Saudaraku, oleh sebab itu supaya kita sungguh-sungguh merdeka, oleh karena Kristus telah memerdekakan kita, mari kita berdiri teguh. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Galatia 5 ayat 1. Jangan. Mari kita bertolong-tolongan satu dengan yang lain untuk menanggung beban. Galatia 6 ayat 2. Demikianlah kita memenuhi hukum Kristus. Mari kita berbagi beban di dalam pekerjaan, khususnya di kegiatan gereja yang sudah ditahbiskan oleh Allah. Apa dikatakan di sini? Berbagi beban adalah kegiatan gereja yang ditahbiskan secara ilahi, yang membutuhkan kelemah lembutan dan menghasilkan belas kasihan. Ya. Contoh dalam 1 Korintus 12, tubuh Kristus itu adalah gereja yang dilambangkan dengan tubuh. Di sana ada kepala, ada mata, ada mulut, ada hidung, ada kaki, ada tangan, semua organ tubuh ini. Kalau kita merasa kita satu tubuh, maka kepala tidak boleh menganggap lebih hebat dari tangan.
Kaki tidak boleh menganggap lebih hebat dari jari-jari. Semua anggota tubuh kita ini sama di mata Tuhan. Saling membutuhkan, saudara-saudaraku. Nah, apa kesimpulan dari pelajaran sekolah sahabat kita 1 minggu ini? Bila mana engkau menemukan bahwa pekerjaanmu itu sukar, bila mana engkau bersungut atas segala kesulitanmu, atas segala ujian yang kau dapatkan, bila mana engkau mengatakan bahwa engkau tidak mempunyai kekuatan untuk mengalahkan penggodaan, bahwa engkau tidak bisa mengalahkan sifat yang suka tidak sabar, bahwa kehidupan sebagai pengikut Tuhan itu adalah satu pekerjaan yang berat, ketahuilah bahwa engkau tidak memikul kuk Yesus. Engkau memikul kuk yang lain. Tapi bila mana engkau merasa bahwa segala kesulitan, segala ujian, segala penggodaan engkau akan terima dengan sabar, dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Sebagaimana Yesus menerima, menanggung segala sesuatu dengan kesabaran dan rendah hati, maka engkau sedang memikul kuk dari Yesus. Saudara-saudara yang kasih, kuk yang mana yang kita angkat? Marilah kepadaku, kata Yesus, pikullah kuk yang kuberikan kepadamu, karena bebanku ringan. Di dalam Faith and Works halaman 3839, tanggung jawab menjadi kegembiraan dan pengorbanan menjadi sebuah kesenangan. Jalan yang sebelumnya tampak diselimuti kegelapan akan menjadi cerah dengan sinar matahari kebenaran. Ini adalah berjalan dalam terang sebagaimana Kristus ada dalam terang. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita jalani hidup ini dengan sukacita. Bergumul, oke, tetapi jangan lupa kita bersama dengan Yesus. Ada pengharapan, ada kekuatan, ada kuasa dari Dia. Jalani hidup ini bersama dengan Yesus. Sehingga dengan demikian waktu Yesus datang, Yesus akan datang kembali berkata kepada kita, marilah hai hambaku yang setia, aku memberikan perhentian bagimu, sabarlah. Saudaraku, karena aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kiranya Tuhan memberkati kita. Inilah doa dan harapan saya dalam pelajaran sekolah sahabat kali ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terpuji nama Tuhan atas pelajaran sekolah sahabat yang begitu indah. Panggilan undangan juru selamat yang membawa kebahagiaan, membawa damai, membawa sukacita. Biarlah kami menerima kuk yang Tuhan sudah bebankan bagi kami. Hidup dalam kesederhanaan, kesabaran, dan dalam pengharapan menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Terima kasih Bapa karena Engkau begitu mengasihi kami. Berkati kami anak-anak-Mu, berkati rumah tangga kami dan usaha kami. Karena kami sudah berdoa di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.